Seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Tri Okta. Buana Informasi akan menyajikan berita harian teratas yang terjadi di sekitar kita. Sebelumnya jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari buanainformasi.tv. Berita pertama, akibat tali seling ramdor kapal putus, satu unit mobil terjebur ke dalam danau hingga menyebabkan satu orang tewas. Tragedi jembatan kapal motor Ihan Batak ambruk saat akan menyeberangi Danau Toba mengakibatkan satu unit mobil jatuh ke dalam danau. Peristiwa satu unit mobil masuk ke Danau Toba akibat jembatan ambruk itu terjadi pada Senin 31 Mei 2021. Peristiwa ini terjadi saat kapal Ihan Batak hendak bersandar ke dermaga Ambarita, Kecamatan Simando, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Tampak satu unit mobil warna hitam masuk ke dalam danau, sementara satu unit mobil lainnya warna putih nyaris masuk dan masih bisa ditarik ke dalam kapal. Diketahui peristiwa ini terjadi saat kapal akan bersandar dan pintu yang menjadi jembatan penyeberangan amblas, lantaran seling ramdor kapal putus hingga menyebabkan mobil jenis Avanza yang mengangkut 4 penumpang masuk ke dalam danau. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi ke Puskesmas Ambarita. Namun sayangnya penumpang bernama Desi Marisdayati asal kota Tebing Tinggi meninggal dunia. Ya tetap nyambung gitu ya kan? Iya. Berita kedua, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Yan Budi menyatakan OTT yang dilakukan Bitpropam merupakan bentuk pengawasan dan tidak mempengaruhi aktivitas sentra pelayanan SIM di Satlantas Polresta Bandar Lampung. Menyikapi pemberitaan terkait operasi tangkap tangan dugaan pungli SIM terhadap 3 anggota Satlantas Polresta Bandar Lampung, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Yan Budi melakukan monitoring ke pusat pelayanan SIM dan menegaskan OTT yang dilakukan oleh Divisi Propam Mabes Polri dan Bitpropam itu tidak benar. Kegiatan yang dilaksanakan Divisi Propam Mabes Polri dan Bitpropam Polda Lampung tersebut merupakan bentuk penertiban dan program prioritas Kapolri. Yan Budi menyatakan kegiatan tersebut murni pengawasan dalam hal pelayanan publik yang diberikan oleh Polresta Bandar Lampung. Terkait hal tersebut pun tidak mempengaruhi aktivitas sentra pelayanan SIM di Satlantas Polresta Bandar Lampung. Sementara itu, kegiatan penertiban dan pengawasan yang dilakukan pihak internal kepolisian, baik di jajaran Polda Lampung maupun Mabes Polri, belum diketahui hasil pemeriksaan terhadap 3 anggota Satlantas yang diberitakan sebelumnya. Kalau sepanjang, lalu KTP, fotokopi, besi, sama yang belum silakan duduk dulu, ya. Duduk dulu di situ, nanti salah satu dipanggil. Stop, pelayanan tetap. Gitu. Saya hanya mengecek saja, jangan ada nanti terjadinya pelanggar protokol kesehatan. Karena kan sementara ini COVID itu masih, anggota saya aja yang isolasi mandiri masih ada 3-5 orang. Jangan sampai nanti mekanisme pembuatan SIM di Satpas melanggar protokol kesehatan. Tapi kalau pelayanan tetap. Kita akan berikan seluruh pelayanan publik, tidak di SIM, di SKCK, kemudian di SPKT.
tetap dilaksanakan, nggak ada masalah. Terkait peristiwa kemarin seperti apa, Anda? Yang Pengawasan pastinya dari pengawasan Mabes dari Polri tim Mabes seperti apa? Polri itu. Tidak ada OTT, ya. Tidak ada OTT. Itu hanya kegiatan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Mabes Polri dan Polda Ya. kepada seluruh pelayanan publik. Jadi tidak hanya di SIM, tapi juga di SKCK, terus kemudian juga di SPKT kepada seluruh pelayanan publik. Dan tidak hanya di sini, di seluruh Polres dan di seluruh Polda yang ada di Indonesia. Karena ini kan merupakan salah satu program prioritasnya Bapak Kapolri. Polri yang presisi yaitu fungsi pengawasan harus berjalan. Ya ini salah satu bentuknya. Jadi nggak ada masalah, kalian bisa lihat. Terkait pemeriksaannya seperti apa nih? Apa memang benar bahwa yang berita yang beredar bahwa 4 orang yang diperiksa itu apakah memang benar diperiksa atau seperti apa nih? Nah itu masih dalam rangka penyelidikan. Ya. Dugaan apanya kita juga belum tahu. Karena belum ada laporan atau pemberitahuan juga kepada kita. Jadi kita tunggu saja sama-sama. Ya. Apakah memang ada pelanggaran? Berupa apa pelanggarannya? Apakah karena pelayanannya yang tidak memuaskan? Atau ada konsumen yang tidak puas dengan pelayanan? Mungkin tutur kata atau perilaku dari anggota? Nah, kita juga belum tahu. Memang benar bahwa ada 3 anggota dan 1 PHL dan yang diperiksa. Saya belum bisa sampaikan itu karena masih dalam rangka proses penyelidikan. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Berita selanjutnya, detik-detik menegangkan bus Transjakarta mogok di perlintasan kereta. Sejumlah penumpang tampak panik menyelamatkan diri. Sebuah bus Transjakarta mogok di tengah perlintasan kereta di Jalan Jembatan Halimun Menteng, Jakarta Pusat. Ironisnya bus tersebut mogok sesaat sebelum kereta KRL melintas. Dalam video tersebut tampak bus Transjakarta mengalami mogok tepat di tengah perlintasan kereta. Petugas palang perlintasan juga sudah menutup pintu palang sebagai penanda ada kereta yang hendak melintas. Para penumpang yang berada di dalam bus tampak panik, mereka langsung lari berhamburan keluar dari bus untuk menyelamatkan diri. Beruntung kereta dapat berhenti sebelum tiba di perlintasan tersebut sehingga tabrakan dapat terhindarkan. Berita terakhir, Presiden Joko Widodo ikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor. Peringatan Hari Lahir Pancasila di setiap tanggal 1 Juni harus benar-benar kita manfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, dan dalam bernegara. Walaupun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia ini berdiri, namun tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan. Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia tidak serta-merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan, rivalitas antar nilai-nilai, dan rivalitas antar ideologi.
Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya Tri Okta beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari buanainformasi.tv.